Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Taiba ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan masalah fikih. Pada kesempatan sore hari ini, tema yang akan kita bahas adalah waktu-waktu sholat, atau diantara syarat sahnya sholat itu harus mengetahui masuknya waktu sholat. Oleh karenanya pembahasan masalah waktu sholat adalah termasuk sangat penting. Dalil yang menunjukkan bahwa sholat itu sudah ditentukan waktunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat ini telah ditetapkan kewajibannya atas orang-orang yang beriman. Ini dalil bahwa waktu salat itu sudah ditentukan. Itu dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari As-Sunnah, di antaranya adalah hadits dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waktu zuhri idza zalatis syamsu." Jadi waktu duhur adalah ketika matahari tergelincir. Wa kana zillur rajuli katulihi. Berakhirnya waktu duhur adalah wa kana zillur rajuli katulihi. Berakhirnya waktu duhur ketika bayangan seseorang itu sama dengan tinggi badannya. Artinya jika bayangan itu 160 misalnya, sama dengan tinggi seseorang 160, maka itu sudah berakhir waktu duhur. Ingat, berakhir waktu duhur kapan? Ketika bayangan seseorang itu sama dengan tinggi badannya. Atau kita mengatakan ketika bayangan itu sama dengan tinggi benda. Kalau benda 1 meter, bayangan 1 meter, itu berarti waktu duhur telah berakhir. Malam yahduril asar, selama belum masuk waktu asar. Nah, wa waktul asri, adapun waktu asar, awalnya kapan waktu asar? Kapan awal waktu salat asar? Adalah apa? Tadi ketika bayangan itu sama dengan ukuran bendanya. Dan kita katakan berakhirnya waktu salat duhur itu berarti awal waktu salat asar. Ya. Berarti kapan waktu salat asar adalah ketika bayangan itu sama dengan ukuran bendanya. Kapan berakhirnya waktu salat asar? Malam tasfarra as-syams, selama matahari belum menguning. Selama matahari belum menguning. Berarti waktu berakhir salat asar adalah ketika matahari menguning. Itu berakhir waktu salat asar. Wa waktu salatil maghrib malam yagibis syafaq. Adapun awal waktu salat maghrib adalah ketika matahari tenggelam. Nah, waktu salat maghrib
adalah malam yagibis syafaq, selama mega merah belum hilang. Artinya selama mega merah belum hilang, itu berarti masih waktu maghrib. Sampai kapan? Sampai hilang mega merah. Kalau mega merah sudah hilang, itu berarti awal waktu sholat isya. Nanti akan kita sebutkan rinciannya lagi. Kita lihat dalilnya. Waktu sholat isya, adapun waktu sholat isya, ila nisfil lailil awsat, sampai pertengahan malam. Jadi sholat isya itu berakhir sampai pertengahan malam. Wa waktu sholat subuhi, adapun waktu sholat subuh, mulainya adalah min tulu'il fajar, mulainya dari terbit fajar as-shadiq. Karena terbit fajar itu ada dua, terbit fajar kadzib dan terbit fajar as-shadiq. Malam tatlu'i syams, selama matahari belum terbit. Berarti berakhirnya waktu sholat subuh adalah ketika matahari terbit. Fa idza tala'atis syams, kalau matahari sudah terbit, fa amsik anis sholat, maka tahanlah sholat. Artinya jangan melakukan sholat. Fa innaha tatlu'u baina qarnis syaitan, karena sesungguhnya matahari terbit itu berada di antara dua tanduk syaitan. Tapi itu adalah dalil dari Al-Quran dan dalil dari As-Sunnah tentang penetapan waktu-waktu sholat. Adapun rinciannya, yang pertama adalah waktu sholat duhur. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa waktu sholat itu kan ada awalnya, ada akhirnya, ya kan? Ada awalnya, ada akhirnya. Adapun yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr, yaitu disebutkan awal dan disebutkan akhir. Kapan awalnya waktu sholat duhur? Adalah ketika matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu adalah apa? Ketika matahari naik sampai ke puncak. Kan matahari itu tidak mungkin naik terus, ya kan? Ketika sampai di puncak dia akan turun. Nah, itu turun itulah yang dinamakan tergelincir. Itulah awal waktu sholat duhur. Kapan berakhirnya? Adalah ketika bayangan itu sama dengan tinggi bendanya. Itu berakhir waktu sholat duhur. Ulama sepakat dalam konteks ijma' bahwa awal waktu sholat duhur adalah ketika matahari tergelincir. Dan pernyataan yang dikatakan oleh Ibnul Munzir dan Ibn Abdul Bar. Adapun berakhirnya tadi ketika bayangan itu sama dengan ukuran bendanya. Adapun yang sunnah untuk sholat duhur adalah al-ibrat. Adapun yang sunnah ketika waktu duhur adalah al-ibrat. Ibrat itu adalah menunggu sampai waktu mulai dingin. Atau al-ibrat itu, waktu librat adalah mengerjakan sholat duhur itu menjelang asar. Jadi mengerjakan sholat duhur ketika menjelang asar. Kapan itu? Ketika waktu duhur itu terik panas sangat. Ketika terik panas sangat, maka disunahkan menunda sholat duhur itu sampai menjelang asar. Dalil yang menunjukkan adalah hadits dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ketika Nabi SAW berada dalam satu perjalanan, beliau bersabda, tunggulah sampai dingin. Kemudian beliau kembali bersabda, tunggulah sampai dingin hingga tampak bayangan, yaitu bayangan anak-anak bukit. Kemudian beliau bersabda, abridu bis shalah fa inna siddatal hari min faihi jahannam. Tunggulah sampai dingin untuk sholat duhur, maksudnya sholat duhur, sesungguhnya panas yang menyengat itu berasal dari
nyala api neraka jahanam, atau berasal dari uapan api neraka jahanam. Kenapa? Karena neraka jahanam itu mulai panas-panasnya adalah ketika di siang hari. Jadi kita merasakan panasnya di dunia itu baru uapnya saja api neraka, baru uapnya, belum apinya. Kita sudah bisa merasakan panas. Dalam kitab Al-Mughni dikatakan, Al-Qadhi Iyad menyebutkan, menunggu hingga dingin, artinya menunda sholat duhur sampai menjelang asar, dianjurkan dengan 3 persyaratan. Mengakhirkan sholat duhur ya menjelang asar itu kapan sunnahnya? Ketika ada 3 persyaratan. Yang pertama adalah apa? Ketika kondisi panas menyengat. Maksudnya ketika kondisi panas menyengat ini adalah ketika memang itu sudah di luar batas normal. Panasnya itu sudah di luar batas normal. Kalau masih normal, maka kita tetap sholat duhur di awal. Normal itu ukurannya menyengat di luar. Kalau di Indonesia kira-kira normal panasnya berapa? Kalau kita merasakan panas 35 itu masih normal. 37 masih, itu sudah mulai kepanasan. Ya kan? Karena bayi aja, anak, kalau kita dokter aja mengatakan kalau tensinya sudah suhu badannya sudah 37, itu kan masih dianggap masih normal. Tapi kalau sudah 39, 40, wah ini sudah kepanasan. Apalagi kalau sampai 45 derajat misalnya. Kalau Indonesia 45 derajat itu sudah kepanasan. Artinya itu sudah. Jadi ini syarat yang pertama, boleh menunda sholat duhur sampai menjelang asar. Kapan? Ketika kondisi panas terik, ya kan? Itu yang pertama, syarat. Yang kedua, tentunya berada di negeri yang beriklim panas, tropis. Iklim yang bukan yang berada di iklim yang kita katakan seperti ada negara-negara 50 derajat itu masih normal. Jadi belum dianggap panas. Mereka kepanasan ketika berapa? Ketika sudah mulai 60 derajat. Jadi tentunya kita katakan di sini tentunya negeri-negeri yang tropis. Negeri-negeri yang tropis. Adapun negeri yang memang biasa panas ya itu tidak termasuk. Tetap mereka mengerjakan di awal. Apalagi di daerah-daerah yang dingin, tidak ada panas sama sekali. Maka apa? Maka tetap mengerjakan sholat duhur itu di awal. Nggak boleh menunda. Dan syarat yang ketiga adalah apa? Dilakukan berjamaah di masjid-masjid jami. Di masjid. Artinya itu berjamaah ya. Berjamaah di masjid. Itu syarat yang ketiga. Adapun bagi mereka yang tidak berjamaah di masjid, ya tentunya tetap mengerjakan di awal. Seperti siapa? Seperti misalnya orang yang mengerjakan sholat di rumahnya. Kalau di rumahnya, ya tetap dia mengerjakan sholat duhur di awal, tidak diakhirkan. Diakhirkan itu kan karena dikhawatirkan jamaah itu belum pada kumpul. Ketika terik panas, maka ditunda sampai menjelang asar. Adapun orang yang sholat di rumah ya tetap dikerjakan di awal. Demikian juga jika rumahnya itu berada di dekat dengan masjid, maka tetap adalah mengerjakan sholat di awal. Sebagaimana ini adalah mazhab dari Syafi'i. Adapun sebabnya kenapa kita menunda menjelang asar? Karena apa? Karena supaya menghilangkan panas, memberikan kesempatan yang luas bagi jamaah itu untuk datang ke masjid.
Karena ya supaya semakin banyak yang hadir sholat berjamaah di masjid. Adapun bagi masjid yang sudah berkumpul jamaah sudah terkumpul, ya jangan ditunda menjelang asar, tetap dikerjakan di awal. Itu kalau jamaah sudah berkumpul. Tapi yang kedua, jadi sholat duhur kesimpulannya apa? Pertama, kapan mulainya? Mulainya adalah ketika matahari tergelincir. Kapan berakhirnya waktu sholat duhur? Adalah ketika bayangan itu sama dengan tinggi bendanya. Bayangan itu sama dengan tinggi benda. Apa yang sunnah ketika sholat duhur? Apa yang disunahkan? Adalah menunda sholat duhur menjelang asar. Kapan? Satu, ketika terik panas menyengat. Yang kedua, berada di daerah iklim tropis, ya kan? Yang ketiga apa? Berjamaah di masjid. Yang kedua, waktu sholat asar. Kapan waktunya? Kapan mulainya? Kita katakan mulainya ada awalnya, ada akhirnya. Kapan awalnya waktu sholat asar? Ketika bayangan itu sama dengan ukuran bendanya. Ketika bayangan itu sama panjang dengan bendanya, itulah awal waktu sholat asar. Kapan berakhirnya? Kapan berakhirnya waktu sholat asar? Di sini adalah disebutkan waktunya itu terus berlangsung sampai matahari terbenam. Ini bukan menunjukkan, ingat, bukan menunjukkan bahwa waktu sholat asar itu sampai matahari tenggelam. Tidak. Nanti akan kita sebutkan rincian. Jadi waktu sholat asar itu adalah apa? Sampai, atau dalam bahasa yang lain, ketika matahari belum menguning. Karena Nabi SAW menyebutkan apa? Malam yahduril, malam tasfarras samsu, sebelum matahari menguning. Dalam hadits yang sebelumnya ya, sebelum matahari menguning. Kalau matahari sudah menguning, itu berarti berakhir waktu sholat asar. Atau dalam hadis yang lain adalah ketika bayangan itu dua kali dari ukuran bendanya. Ketika bayangan itu dua kali dari ukuran bendanya. Jadi itu berakhirnya waktu sholat asar. Adapun dalil yang menunjukkan adalah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Man adraka rakatan qabla an taghrubas syams, faqad adrakal asar." Barang siapa yang mendapati satu rakaat sebelum matahari tenggelam, maka sungguh dia telah mendapati sholat asar. Ini adalah waktu doruri. Karena perlu diketahui, waktu sholat asar itu terbagi menjadi 3. Ada nggak di situ? Di makalah ada nggak? Waktu sholat asar terbagi menjadi 3. Oh belum, berarti belum di. Jadi waktu sholat asar itu terbagi menjadi 3. Catat, yang pertama ada namanya waktu ikhtiyariyah. Waktu ikhtiyariyah. Waktu ikhtiyariyah artinya apa? Waktu-waktu yang dibolehkan mengerjakan sholat asar. Yaitu tadi apa? Waktu ikhtiyariyah itu dari mana? Dari awal waktu sholat asar sampai kapan? Sebelum matahari menguning. Ini namanya waktu ikhtiyariyah. Waktu-waktu yang dibolehkan mengerjakan sholat asar. Yang kedua, waktu sholat asar yang kedua namanya waktu karoha. Waktu karoha, yaitu waktu yang tidak disukai sholat asar. Kapan itu? Ketika matahari mulai menguning. Ketika matahari menguning atau merah, maka itu adalah waktu yang tidak disukai mengerjakan sholat asar. Yang ketiga,
adalah waktu doruri. Adalah waktu doruri. Waktu doruri itu adalah apa? Dari sejak matahari menguning sampai matahari tenggelam. Ini namanya waktu doruri, hanya diperuntukkan untuk mereka yang kelupaan dan ketiduran. Jadi waktu doruri itu hanya diperuntukkan buat siapa? Waktu doruri ini hanya diperuntukkan buat siapa? Buat orang yang ketiduran dan kelupaan. Artinya ketika dia bangun ketika matahari sudah merah, boleh nggak dia sholat asar? Ya boleh, ya kan? Boleh dia sholat asar. Kenapa? Karena ketiduran. Orang yang lupa boleh nggak sholat asar ketika matahari merah? Ya boleh, ya kan? Kenapa? Karena itu dilakukan tidak sengaja. Tapi kalau dia menyengaja sholat asar sampai matahari merah, pertanyaan sah nggak sholatnya? Maka para ulama menyebutkan tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah sholatnya? Dia menyengaja menunda-nunda sholat sampai matahari merah. Sah nggak sholatnya? Maka tidak sah sholatnya. Lah kenapa? Karena waktu sholat asar itu sudah habis, sudah berakhir sampai matahari menguning. Maka menguning sampai matahari tenggelam itu hanya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang tidak sengaja atau waktu-waktu yang doruri. Paham ya? Baik, untuk sholat asar ini, yang pertama di situ ada ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat asar. Ada ancaman dari Nabi SAW bagi mereka yang meninggalkan sholat asar. Apalagi ini yang meninggalkan. Kalau meninggalkan itu sama dengan meninggalkan satu sholat, ya kan? Apa hukum orang yang meninggalkan sholat sudah kita bahas sebelumnya tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Apa ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat asar? Disebutkan oleh Nabi SAW adalah man taraka sholat al-asri faqad habita amalu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amal-amalnya itu terhapus. Amal-amalnya dihapus. Artinya ya tidak ada pahala sedikit pun dia dapatkan. Bagi mereka-mereka yang meninggalkan sholat asar, ini ancaman. Dalam hadis yang lain, bahwa orang yang meninggalkan sholat asar itu dianggap sebagai orang munafik, betul-betul kemunafikannya. Artinya jelas-jelas dia adalah orang munafik. Itu kalau sengaja menunda-nunda sholat asar sampai matahari sudah mulai mau tenggelam. Itu maka dinamakan oleh Nabi SAW itu adalah orang-orang munafik. Kemudian ancaman yang lain yang disebutkan adalah dari Abdullah bin Umar, alladzi tafutuhu sholatul asar ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Barang siapa yang terluput darinya mengerjakan sholat asar, ya kan, artinya orang yang luput darinya sholat asar, dia tinggalkan, maka seolah-olah dia kehilangan keluarganya dan hartanya. Ini adalah ada ancaman di situ bahwa apa? Bahwa dia termasuk wutira ahlahu wa malahu, akan kehilangan harta dan kehilangan keluarganya. Belum lagi nanti tadi dicap sebagai orang munafik. Itu ancaman-ancaman yang disebutkan bagi mereka yang meninggalkan sholat asar dan juga menunda-nunda sholat asar. Kemudian yang kedua,
Adapun sholat asar itu sunnahnya disegerakan. Sholat asar itu sunnahnya disegerakan, dikerjakan di awal. Jangan ditunda sampai di akhir. Tetap sunnahnya dikerjakan di awal. Kapan awal waktu sholat asar tadi? Adalah ketika bayangan itu sama dengan ukuran benda. Itulah kita mengerjakan sholat asar. Yang ketiga adalah waktu sholat maghrib. Kapan awalnya waktu sholat maghrib? Awalnya adalah ketika matahari tenggelam. Jika matahari telah terbenam, itu datang waktu sholat maghrib. Kapan berakhirnya waktu sholat maghrib? Berakhirnya adalah ketika hilangnya mega merah. Ketika sudah hilang mega merah di ufuk, itu antum baca di kitab dalam Al-Mughni juz 1 halaman 390, disebutkan jika matahari telah terbenam, maka datanglah waktu sholat maghrib, ya kan? Jadi awal waktu sholat maghrib kapan? Ketika matahari tenggelam. Kapan berakhirnya? Ketika hilang warna merah di ufuk. Ketika warna merah di ufuk sudah hilang. Kalau masih ada warna merah itu berarti apa? Itu masih waktu maghrib. Adapun untuk sholat maghrib tetap sunnahnya dikerjakan di awal. Tetap sunnahnya dikerjakan di awal. Dalilnya adalah sebagaimana yang disebutkan di atas sebenarnya. Ibnul Munzir dalam kitab Al-Awsat berkata, semua ulama yang kami ketahui pendapatnya sepakat bahwa menyegerakan sholat maghrib itu lebih utama. Artinya sholat maghrib itu begitu sudah mulai matahari tenggelam, walaupun cahaya matahari sudah masih, namanya matahari ketika sudah di ufuk begini kan cahaya masih terang, ya kan? Maka itulah awal atau berbuka puasa. Itulah ketika berbuka puasa, bagi orang yang berpuasa itulah waktu sholat maghrib. Itu diutamakan, dikerjakan di awal. Jangan menunda sholat maghrib sampai menjelang isya. Hanya satu orang yang dibolehkan menunda, menyengaja maksudnya. Hanya satu orang yang dibolehkan menyengaja sholat maghrib di akhir, sholat duhur di akhir. Hanya satu, siapa? Wanita istihadah yang kemarin kita sebutkan, ya kan? Di pembahasan sebelumnya kan ada pembahasan di darah istihadah. Wanita istihadah itu memang sunnahnya adalah apa? Wanita yang terus-menerus keluar darah. Maka apa? Dia mengerjakan sholat duhur itu menjelang asar, mengerjakan sholat maghrib itu menjelang isya. Supaya apa? Dia mengerjakan sholat maghrib, kemudian masuk isya, langsung dia mengerjakan sholat isya. Hanya satu orang itu. Selain dari ini, maka sholat maghrib tetap dikerjakan di awal. Adapun yang kalau anda memasukkan yang kedua, yang dibolehkan adalah musafir. Karena musafir itu kan boleh jamak takdim, boleh jamak takhir, ya kan? Boleh nggak sholat maghrib dikerjakan waktu isya? Ya boleh. Bagi siapa? Musafir. Artinya sholat. Tapi kita katakan itu kan waktu isya. Di waktu sholat maghrib dikerjakan di waktu isya, itu bagi musafir. Tapi kalau ini memang sengaja mengakhirkan sholat maghrib di akhir menjelang isya. Itu adalah siapa tadi? Wanita yang istihadah. Selain itu nggak ada.
Paham ya? Kemudian yang keempat, waktu sholat isya. Kapan awalnya waktu sholat isya? Awal waktu sholat isya adalah apa? Ketika mega merah sudah hilang. Ketika mega merah sudah hilang, itu awal waktu sholat isya. Kapan berakhirnya? Kapan berakhirnya waktu sholat isya adalah ketika pertengahan malam. Jadi berakhirnya waktu sholat isya adalah ketika pertengahan malam. Pertengahan malam itu, yang dimaksud dengan pertengahan malam itu adalah apa? Pertengahan diantara isya dengan subuh. Jadi pertengahan malam itu maksudnya adalah apa? Adalah pertengahan diantara isya dengan subuh. Itu namanya pertengahan. Misalnya waktu sholat isya pukul 19 atau jam 7 malam. Itu waktu sholat isya. Sholat subuh pukul 4 pagi. Ada berapa jam ini? Dari jam 19 sampai jam 4 itu ada berapa jam? Ada 9 jam. 9 jam bagi 2 berapa? 4 jam 30 menit, iya kan? 4 jam 30 menit. Nah, pukul 19 ditambah 4 jam 30 menit berarti berapa? 19 tambah 4,330 adalah 23.30, iya kan? Itulah disebut pertengahan malam. Berakhir waktu sholat isya itu pertengahan malam. Nah, pertengahan malam itu artinya apa? Pertengahan antara isya dengan subuh. Itulah yang pertengahan. Itu tadi saya menghitung gampangnya. Kalau Anda misalnya di Saudi pukul isyanya pukul 21 misalnya. Isya pukul 21. Subuhnya pukul anggaplah pukul 5.30. Nah, pukul 5.30 subuh. Ada berapa jam itu? Nah, anggaplah kita ambillah misalnya 20 karena rata-rata pukul 21. Nah, 21 pukul 9 malam isya. Subuhnya pukul 5:30. Ada berapa jam itu? 8,5. Nah, 8,5. Udah nanti setengahnya berapa? Ya kan? Setengahnya 8,5 berarti 4.15, ya kan? 4 jam 15 menit. 21 ditambah 4 berapa? Jam 1. Jam 1 lewat 15 menit. Itu pertengahan malamnya Saudi. Jam 1 lewat 15 menit. Itu karena setiap negara tentunya beda-beda, ya kan? Beda kalau di Belanda beda lagi. Anda sholat maghrib pukul 21. Di Belanda itu 21. Subuh pukul 1. Jadi puasa itu hanya puasa itu berbuka itu hanya kurang lebih 3 jam. Ya kan? Jadi maghrib pukul 21, berbuka pukul 21. Maka subuhnya itu jam 1. Itu subuhnya jam 1. Jadi puasanya itu 21 jam. Anda puasa 21 jam. Karena memang iklimnya di sana begitu. Nanti jam 1 itu baru mulai terang, mulai subuh. Jadi itu di negara-negara tertentu. Berarti apa? Sholat isyanya jam berapa? Sholat isyanya itu sekitar pukul 10 malam. Itu isya. Pukul 10 isya. Subuh jam 1. 10 dengan ke jam 1 ada berapa jam? Ada 3 jam, iya kan?
Berarti pertengahan malamnya jam berapa? 11.30. Ya. Pertengahan malam itu kan tergantung. Itu berakhirnya waktu sholat isya adalah sampai pertengahan malam. Dalil yang menunjukkan waktu sholat isya sampai pertengahan malam adalah kalau dalam ayat Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Tegakkanlah sholat liduluki syams, ketika matahari tergelincir, ila ghasaqil lail, sampai pertengahan malam. Pertengahan malam itu jam berapa? Pertengahan malam itu berarti pertengahan malam itu adalah berakhir waktu sholat isya. Jadi pertengahan malam itu berakhir waktu sholat isya, itu dalil dari Al-Quran. Adapun nanti dalil dari sunnah itu adalah nanti akan disebutkan. Tapi yang pertama, jadi kesimpulannya apa? Kapan awal waktu sholat isya? Adalah ketika merah sudah hilang di ufuk, ya kan? Mega merah, karena kalau masih ada mega merah itu berarti masih maghrib. Kalau sudah mega merah hilang, artinya sudah gelap di sebelah barat, berarti sudah waktu sholat isya. Kapan berakhir waktu sholat isya? Adalah pertengahan malam. Adapun sampai subuh, kalau ada yang mengatakan, oh sholat isya sampai subuh, sholat isya sampai subuh, maka apa? Itu kita katakan itu adalah waktu daruri. Waktu daruri. Waktu daruri itu buat siapa tadi? Waktu daruri buat siapa? Orang yang ketiduran dan kelupaan. Ketika dia ketiduran, bangun-bangun jam 2 pagi, boleh nggak dia sholat isya jam 2 pagi? Ya boleh, bagi orang yang ketiduran. Artinya bagi mereka yang tidak sengaja. Kenapa? Karena dia adalah waktu daruri, dibolehkan. Tapi orang yang menyengaja menunda sholat isya sampai jam 2. Ya. Pertanyaannya, sah nggak sholat isyanya jam 2? Jawabannya adalah tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Kenapa? Karena sholat isya sudah berakhir, ya kan? Artinya apa? Sudah habis waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Itu kalau mereka yang sengaja menunda-nunda sholat isya sampai jam 2. Tapi bagi mereka yang tidak sengaja, ketiduran tadi, habis maghrib tidur, bangun-bangun jam 1, boleh nggak dia sholat isya? Ya boleh. Karena itu adalah apa? Memang waktu ini diperuntukkan bagi mereka yang daruri atau orang yang kelupaan, ya kan? Kelupaan. Karena biasanya kesibukan kerja. Seperti sering saya ditanya, ini kita kerja di pabrik. Di pabrik itu, kalau di pabrik, karena ada ikhwan yang kerja di pabrik di Baygon misalnya, pabrik Baygon yang ada di Demak. Dia di pabrik, kerjanya malam. Namanya di pabrik itu kan pabrik lampunya terang terus. Ya. Jadi dia nggak lihat jam, kerja. Tak tahu, loh ini sudah jam 2 atau jam 3 pagi. Padahal dia belum sholat isya. Boleh nggak dia mengerjakan? Ya boleh. Ya karena apa? Karena dia tidak bukan kesengajaan. Karena kesibukan, karena dia kerja sehingga kemudian begitu dia lihat jam, oh ini sudah jam 3 ternyata. Nah, karena memang dia shiftnya malam sampai pagi kerjanya. Tapi ini namanya waktu daruri, hanya diperuntukkan bagi mereka yang ketiduran dan kelupaan. Adapun yang sunnah ketika waktu sholat isya adalah apa? Dianjurkan waktu sholat isya itu dikerjakan diakhirkan. Sunnahnya yang pertama adalah apa? Mengakhirkan sholat isya. Selama tidak memberatkan.
Karena kita gini, sholat isya itu sunnahnya memang diakhirkan selama tidak memberatkan. Sampai kapan dikerjakan sunnahnya sholat isya itu diakhirkan? Adalah sampai akhir dari sepertiga malam yang pertama, atau yang disebut dengan waktu al-atama. Al-atama itu adalah waktu akhir dari sepertiga malam yang pertama. Jadi kalau contohnya begini, di Indonesia misalnya saya ambil tadi, kita sholat isya jam 19, ya kan? Sholat subuh jam 4. Ada berapa jam ini? 9, ya kan? Berarti 9 jam itu dibagi 3, ya kan? Dibagi 3 berarti ada sepertiga malam pertama, ya kan? Ada sepertiga malam kedua, ada sepertiga malam yang terakhir. Kapan sepertiga malam yang pertama? Pukul 19 sampai pukul berapa? 22. Pukul 19 sampai pukul 22. Ya kan? Itu namanya pukul 22, itu namanya sepertiga malam yang pertama. Pukul 10.22 sampai pukul 1 itu namanya sepertiga malam yang kedua. Pukul 1 sampai pukul 4 itu namanya sepertiga malam yang terakhir. Jadi Allah itu turun di sepertiga malam yang terakhir itu dari jam-jam itu. Nah, ini adalah apa? Nah, kalau kita mengerjakan waktu sholat isya yang utama itu adalah di akhir sepertiga malam yang pertama, yaitu jam berapa? Kalau kita di Indonesia jam 10-an. Itulah waktu yang paling afdol untuk sholat isya. Itu yang paling bagus. Mengakhirkan selama tidak apa? Selama tidak memberatkan. Dalil yang menunjukkan adalah hadis dari Abu Barzah Al-Aslami ketika menjelaskan sifat sholat Nabi SAW. Dia menceritakan dianjurkan mengakhirkan waktu isya sampai waktu yang kalian sebut dengan al-atama. Apa yang dimaksud dengan al-atama tadi? Al-atama adalah di akhir sepertiga malam yang pertama. Akhir dari sepertiga malam yang pertama. Kemudian dalil yang kedua dari Aisyah bahwa sholat malam itu sunnahnya diakhirkan. Adalah suatu malam Nabi SAW menunda sholat isya sampai hampir berlalu seluruh malam, hingga orang-orang yang berada di masjid tertidur. Kemudian beliau keluar mengerjakan sholat. Kemudian Nabi SAW bersabda, inilah waktunya yang terbaik. Inilah waktu sholat isya yang terbaik. Jika saja tidak memberatkan kepada umatku. Itu syaratnya. Kalau itu memberatkan, ya tentunya apa? Sholat isya itu sunnahnya di awal, dikerjakan di awal. Tapi aslinya sholat isya sunnahnya. Tapi ya memang rata-rata di Indonesia memberatkan. Coba sholat isya jam 10 malam, jamaah sholat isya. Jam 10 malam itu udah pada teler semua, ya kan? Kalau di Indonesia ya, artinya sudah pada kecapean, artinya sudah mulai tidur. Ya. Itu adalah apa? Maka sunnahnya dikerjakan di awal. Karena ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain yang menjelaskan sebenarnya apa? Dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, kalau jamaah sudah berkumpul sholat isya, artinya jamaah sudah terkumpul, sudah berkumpul semuanya, maka segerakan sholat isya. Kalau jamaah belum berkumpul, baru sholat isya itu sunnahnya diakhirkan, sebagaimana hadis dari ini. Baik, dalil yang ketiga juga sholat isya itu diakhirkan sunnahnya adalah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, laula anna suqa ala ummati la amartuhum an yuakhirul isya'a ila thuluthul laili aw nisfihi.
Jika bukan karena khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya sampai sepertiga malam atau sampai menjelang pertengahan malam. Kalau pertengahan malam ya jelas, karena itu berakhir waktu sholat isya. Tentunya adalah apa? Mengakhirkan sholat isya itu maksudnya sampai menjelang pertengahan malam. Nah, ini adalah apa? Itu kalau apa? Itu kalau tidak memberatkan. Tapi kalau memberatkan ya tetap sunnahnya adalah dikerjakan di awal. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika mengomentari hadis ini, berdasarkan hal ini apabila seorang memiliki kemampuan untuk mengakhirkan sholat isya dan tidak terserang kantuk serta tidak menyulitkan seorang pun dari kaum mukminin, maka mengakhirkan sholat isya dari waktu awalnya adalah lebih utama. Ini adalah memang pendapat dari kebanyakan para ulama, termasuk juga Imam An-Nawawi menetapkan hal ini dalam syarah Sahih Muslim. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh mayoritas dari kalangan ahlul hadis, dari kalangan ulama ahlul hadis dan juga dari kalangan Syafi'iyah dan selain dari mereka. Ini perkataan dari Al-Imam An-Nawawi. Kemudian Ibnul Munzir juga menukil pendapat dari Al-Laits dan Ishaq bahwasanya yang dianjurkan adalah mengakhirkan sholat isya sampai sepertiga malam. Ini waktu yang paling afdol untuk mengerjakan sholat isya. Demikian juga Imam At-Tahawi berkata dianjurkan sholat isya itu sampai sepertiga malam, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Imam Malik, Imam Ahmad serta mayoritas dari sahabat dan tabi'in. Dan ini juga merupakan pendapat baru dari Imam Syafi'i. Karena pendapat lama dari Imam Syafi'i adalah dikerjakan di awal. Tapi ini perkataan dari para ulama bahwa sholat isya itu sunnahnya dikerjakan di akhir. Itu dengan syarat tadi apa? Itu kalau tidak memberatkan. Tapi kalau memberatkan tetap dikerjakan di awal. Karena tentunya pertimbangannya adalah pertimbangan jamaah. Pertimbangan jamaah. Kalau jamaah sudah berkumpul semuanya, ya sudah segerakan sholat isya. Kalau jamaah belum berkumpul ya tentunya apa? Mengakhirkan sholat isya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh Husain bin Auda Al-Awaisiyah. Tadi kita sebutkan akhir waktu sholat isya itu adalah apa? Sampai pertengahan malam. Berakhir waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Pertengahan itu tadi apa? Pertengahan antara isya dengan subuh. Pertengahan. Ada juga yang mengatakan pertengahan di situ maghrib dengan subuh. Pertengahan maghrib dengan subuh. Tapi pendapat yang kuat wallahu taala alam, pertengahan isya itu adalah pertengahan malam itu adalah pertengahan di antara isya dengan subuh. Karena ada yang mengatakan malam itu kapan? Maghrib. Ada yang menyebutkan malam itu mulai dari maghrib, ya kan? Mulai dari maghrib. Ada yang mengatakan malam itu adalah isya. Mana malam al-lail dalam bahasa Arab itu mananya zulma, maksudnya adalah gelap. Kapan mulai gelap? Yaitu ketika isya, ya kan? Ketika mega merah sudah hilang. Karena kalau mega merah masih ada cahaya matahari, itu berarti belum malam. Karena bahasa Arab itu begini. Bahasa Arab itu kapan mulai waktu subuh? Subuh adalah ya terbit fajar as-shadiq sampai matahari terbit. Itu namanya subuh. Nah, matahari terbit sampai matahari tergelincir itu namanya apa? Duha. Itu namanya waktu duha. Mulai matahari terbit sampai matahari mulai mau tergelincir berada di puncak, itulah waktu duha.
Nah, matahari waktu duhur, matahari tergelincir sampai asar, itu namanya waktu nahar. Bahasa Arab naharun. Nahar. Kemudian asar sampai isya itu namanya masa, sore. Orang Arab itu kalau bilang maghrib masih sore. Kenapa? Karena masih ada cahaya matahari. Maghrib itu masih sore. Kapan dikatakan malam? Ketika isya. Maka memang ada yang berpendapat pertengahan malam itu adalah pertengahan antara isya sampai subuh. Ada juga yang menyebutkan pertengahan malam di situ adalah apa? Antara maghrib dengan subuh. Allah taala a'lam. Nah, yang betul adalah apa? Isya sampai subuh. Memang ada yang menyebutkan berakhirnya waktu salat isya itu adalah apa? Ada yang mengatakan sampai terbit fajar kedua. Ada juga yang mengatakan sampai berakhir sepertiga malam. Berakhir dari sepertiga malam. Ada juga yang mengatakan sampai pertengahan malam. Tetapi yang tentunya pendapat yang kuat dari para ulama adalah sampai pertengahan malam. Karena itu sesuai dengan firman Allah tadi, ila ghasaqil lail, sampai pertengahan salat isya itu sampai pertengahan malam. Nah, demikian juga dalam hadis yang menguatkan dalam hadis dari Nabi SAW bahwa apa? Waktu salat isya ila nisfil lailil awsat. Bahwa waktu salat isya itu adalah sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Adapun sampai subuh, kita katakan itu adalah waktu doruri, waktu yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang ketiduran atau yang kelupaan. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Dan lafaz hadis ini telah disebutkan secara lengkap dalam buku ini. Pendapat ini juga dikuatkan dengan surah yang ditulis oleh Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari, hendaknya kalian mengerjakan salat isya antara waktu yang biasanya hingga sepertiga malam, dan apabila kamu mengakhirkan waktu salat isya, maka akhirkanlah sampai pertengahan malam. Tapi ini juga adalah hadis dengan sanad yang sahih. Jadi hadis ini juga sangat jelas menunjukkan bahwa salat isya itu berakhir hanya sampai pertengahan malam, dan ini pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulan bahwa batas waktu salat isya adalah hanya sampai pertengahan malam. Itu artinya apa? Bagi mereka yang menyengaja. Kalau pengen menyengaja menunda sholat isya, maka diberi kesempatan hanya sampai pertengahan malam. Kalau sudah lebih dari pertengahan malam, bagi mereka yang menyengaja, maka walaupun dia mengganti sholat isya sampai 1000 kali rakaat, tetap tidak akan diterima. Kenapa? Karena itu sudah berakhir waktu sholat isya. Dan tentunya malam itu berakhir ketika masuk waktu subuh, ya kan? Waktu subuh itu malam. Jadi makanya saya katakan tadi, pertengahan malam itu dari isya sampai subuh. Nah, itu pertengahan. Makanya malam itu berakhir sampai subuh. Sekarang yang kelima, waktu salat subuh. Kapan mulainya waktu salat subuh? Adalah ketika terbit fajar as-shadiq. Ketika terbit fajar as-shadiq. Karena fajar itu ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu adalah kalau di Indonesia, fajar kadzib itu adalah waktu imsak. Ya kan? Kan ada waktu imsak sebelum subuh. 10 menit sebelum subuh ada waktu imsak, itulah waktu fajar kadzib.
Fajar shadiq adalah ketika betul-betul sudah azan subuh. Itu namanya fajar shadiq. Nah, adapun nanti mulai ada khilaf bahwa waktu subuh di Indonesia kecepatan, ya kan? Ada yang menyebutkan kecepatan, ada yang kecepatan. Sebenarnya kecepatan itu juga mereka khilaf, ya kan? Mereka sendiri khilaf. Ada yang mengatakan cepatnya 15 menit, ada yang mengatakan cepatnya 8 menit, ada yang mengatakan cepatnya 20 menit. Kecepatan 20 menit maksudnya, ya kan? Ini adalah apa? Di antara mereka saja khilaf. Ya kan? Di antara mereka yang mengatakan apa? Mengatakan kecepatan itu, nah sekarang yang menjadi patokan dari mereka itu siapa? Ya kan? Coba si A mengatakan kecepatan 8 menit subuh. Ada yang lagi pendapat yang kedua mengatakan kecepatan 15 menit. Pendapat yang ketiga mengatakan kecepatan 20 menit. Dari khilaf ini kira-kira yang antum mengikuti yang mana? Anda dibuat bingung kan? Ya kan? Makanya apa? Para ulama mengatakan waktu yang tepat adalah sudah ikuti. Ikuti yang subuhnya di negara kalian. Kalau di negara kita azan subuh jam berapa? Misalnya ya pukul 4:20 misalnya ya. Ya sudah, kumandangkan azan, sholat subuh sudah boleh. Kalau dia mengatakan kecepatan 20 menit, berarti mestinya jam berapa? Jam 4:40, ya kan? Kalau mengatakan kecepatan 15 berarti jam 4:35. Nah, kalau mengatakan kecepatan 8 menit berarti jam 4:28, kan gitu. Lah terus yang mau ngikuti yang mana? Ya, ini karena mereka sendiri ada khilaf. Ya sudah, ikuti yang 4:20. Yang 4:20. Kalaupun itu terjadi kesalahan itu bukan sama kita. Kesalahan itu yang artinya itu kan negara yang membuat, yang mengatur, iya kan? Negara yang mengatur. Kalau negara ya sudah urusannya negara. Nah, Anda tidak perlu, tidak usah terlalu repot. Wah, ini zamannya nggak sah. Kenapa? Karena belum waktunya sholat subuh, ya kan? Belum waktunya sholat subuh. Kalau Anda mengatakan tidak sah, berapa banyak jamaah di Indonesia tidak sah sholat subuhnya? Jadi ya sudah, ikuti aja. Adapun masalah kalaupun itu kesalahannya adalah apa? Bukan kita yang salah. Yang salah siapa? Yang membuat jadwal abadi. Ya kan? Yang membuat itu adalah jadwal abadi. Saya kenapa mengatakan khilafnya mereka yang mutabar itu? Ketika sahur itu mereka milih yang mana? Kamu mau sahur jam berapa? 8 menit atau 15 menit atau 20 menit? Ya kan? Mereka sendiri bingung, ya kan? Mereka sendiri, jadi ya sudah. Kalau kita sudah azan subuh di negeri kita, ya sudah. Itu sudah berarti kita mulai berpuasa. Ya kan? Itu waktu sholat subuh. Mulai dari terbit fajar as-shadiq. Kapan berakhir? Sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Nah, kesimpulannya waktu sholat subuh dimulai dengan terbit fajar kedua, maksudnya fajar as-shadiq. Karena fajar pertama namanya fajar kadzib. Fajar kedua namanya fajar as-shadiq. Ini berdasarkan ijma' dari al-ulama. Apa bedanya fajar kadzib dengan fajar shadiq? Bedanya adalah apa? Kalau fajar kadzib, cahaya matahari itu cahayanya itu masih vertikal ke atas. Antum lihat kayak masih ke atas, ada cahaya putih, kayak ekor serigala, itu berarti itu masih fajar kadzib. Tapi kalau cahayanya itu semakin horizontal, ya kan? Kalau cahayanya horizontal itu berarti fajar as-shadiq. Perbedaannya kedua, kalau fajar kadzib, cahaya vertikal itu semakin lama semakin hilang. Kalau fajar shadiq, horizontal tadi, semakin lama cahaya itu semakin terang. Itu bedanya. Itu perbedaan antara fajar kadzib dengan fajar as-shadiq. Kemudian ada khilaf, sholat subuh itu dikerjakan di awal atau dikerjakan di sunnahnya dikerjakan di awal, maksudnya di gelap, masih gelap,
atau sunnahnya ketika sudah mulai cahaya itu terang. Nah, ini mulai ada khilaf di antara para ulama. Tapi pendapat yang kuat wallahu taala alam bahwa mengerjakan sholat subuh itu adalah ketika masih gelap. Ketika masih gelap. Ini pendapat yang kuat. Di antaranya adalah hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri, pada suatu waktu Nabi SAW mengerjakan sholat subuh ketika hari masih gelap. Nah, namun pada waktu yang lain beliau mengerjakan ketika matahari istilahnya sudah mulai terang. Nah, ketika subuh itu mulai terang, maksudnya sudah fajar, sudah fajar menyingsing semakin lama. Kalau horizontal itu kan semakin lama cahaya itu menyebar ke kanan kiri. Ada Nabi SAW sering mengerjakan sholat subuh ketika gelap. Terkadang Nabi SAW mengerjakan sholat subuh ketika masih terang. Tapi pendapat yang kuat bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat subuh itu masih gelap sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat. Adapun Nabi SAW mengerjakan di waktu gelap, berakhirnya di waktu terang, itulah yang utama. Coba kita, karena Nabi SAW itu sholat yang bacaan yang paling panjang itu kan subuh, ya kan? Bacaan sholat yang paling panjang adalah subuh. Rakaat yang pertama berapa ayat yang dibaca oleh Nabi? Kurang lebih 100 ayat. Itu rakaat pertama, sholat subuh. Rakaat yang kedua berapa ayat? 60 ayat. Berarti 2 rakaat 160 ayat. Jadi kalau kondisinya gelap, mulai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, mereka sudah bisa mengetahui sahabat yang ada di sampingnya, kanan kirinya. Tadinya ketika sholat itu nggak kenal, ya kan? Yang dulunya ketika dia sholat itu nggak kenal di kanan kirinya. Kenapa? Karena masih gelap, belum tahu. Kalau sekarang kan ada lampu, ya kan? Kalau dulu kan nggak ada, jadi sholat kanannya belum tahu. Siapa yang berdiri di kanannya nggak tahu. Begitu selesai sholat, begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, baru tahu. Oh, ternyata di depan saya si fulan, kanan saya, kiri, belakangnya, baru tahu. Tadinya adalah Dan inilah pendapat yang paling kuat bahwa mengerjakan sholat subuh sampai terang, itu adalah mendapatkan pahala yang banyak. Karena disebutkan dalam hadis, asfiru bil fajar fa innahu a'dhamu lil ajr. Artinya kerjakanlah sholat subuh ketika matahari ketika gelap dan berakhir sholat subuh ketika terang, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Ya itu tadi karena lamanya bacaan, panjangnya bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW. Menurut Asy-Syafi'i tujuannya adalah untuk memastikan terbit fajar. Sementara Imam At-Tahawi memanai mengerjakan sholat subuh ketika gelap, itu adalah perintah untuk memanjangkan bacaan dalam sholat subuh, sehingga ketika selesai sholat subuh itu sudah mulai terang. Itu yang bukan mulainya dari terang. Keliru. Sangat jauh orang yang mengira hadis ini menghapuskan perintah mengerjakan sholat ketika masih gelap. Ini sangat jauh dari sangkaan. Ini keliru besar bagi mereka yang mengatakan sholat subuh itu adalah ketika sudah mulai fajar menyingsing. Sudah fajar menyingsing itu baru sholat subuh. Itu keliru. Padahal tetap sholat subuh itu adalah ketika masih gelap. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq, arti menunggu pagi terang adalah sampai fajar tanpa jelas dan tidak diragukan lagi. Mereka tidak berpendapat bahwa makna menunggu pagi terang adalah mengakhirkan sholat. Bukan berarti pagi terang itu maksudnya fajar menyingsing baru mereka mengerjakan sholat subuh, tidak. Tapi sholat subuh tetap diartikan mengerjakan ketika gelap dan berakhir ketika sudah terang. Karena itulah makna dari asfiru bil fajar fa innahu a'dhamu lil ajr. Wallahu taala alam. Saya kira itu berkaitan dengan waktu sholat. Kalau ada pertanyaan kalian persilakan.
Ya. Mengenai sholat asar tadi yang jika ditinggalkan maka sia-sia amalnya, itu berarti amalnya keseluruhan berapa? Iya, ada memang ada yang menyebutkan habita amaluhu, bagi mereka yang menyengaja meninggalkan sholat asar itu kalau hukumnya dia kita katakan kafir, ya kan? Kalau Anda mengikuti pendapatnya kafir orang yang meninggalkan sholat walaupun hanya satu, itu kan menghapus seluruh amal kebaikannya, ya kan? Amal kebaikannya yang sebelumnya itu dihapuskan oleh Allah. Kecuali jika mereka taubat, kembali taubat, maka dikembalikan lagi amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia menyengaja meninggalkan sholat asar walaupun hanya satu, maka apa? Itu dihapuskan seluruh amal-amal kebaikan. Ada juga yang mengatakan menghapuskan di sini adalah apa? Ya sia-sia amalnya. Kenapa? Karena ya kita katakan ya orang yang meninggalkan sholat asar itu sudah sia-sia amalnya. Amalnya yang amal-amal yang sebelumnya tadi dia kerjakan kebaikan itu menjadi sia-sia semuanya. Nah, Allah taala. Paham ya? Baik. Ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan. Allah taala alam. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.